Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih ada sampai saat ini. Dan kita bersyukur untuk segala aktivitas kegiatan yang boleh kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Kita persiapkan hati kita berdoa. Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami memuji dan memuliakan Engkau selamanya. Engkau Allah yang benar, Engkau Allah yang hebat. Pada saat ini Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan di dalam diri kami. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu lewat pendalaman Alkitab. Tuhan berkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pendalaman Alkitab kita pada saat ini adalah Tuhan Yesus adalah anak domba Paskah di dalam kitab Keluaran. Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa ke dunia ini. Yesus disebut sebagai anak domba Allah karena Yesus yang akan menjadi domba sejati yang sempurna dalam menghapus dosa manusia tanpa cacat dan celah. Menebus manusia berdosa dengan darah yang tercurah, mengampuni manusia atas segala dosa. Jika kita melihat di dalam Keluaran 12 ayat yang ke-13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Keluaran 12 ayat 23. Ketika Tuhan Allah melihat darah di rumah-rumah, Tuhan Allah akan melalukan tulah dari bangsa Israel dan tidak akan membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumah bangsa Israel untuk menulahi. Tuhan Allah akan melindungi dan melepaskan bangsa Israel dari tulah. Tuhan sendiri yang berjaga-jaga atas rumah-rumah bangsanya dengan tanda darah. Allah memerintahkan tanda darah itu bukan karena ia tidak bisa membedakan orang Israel dari orang Mesir, tetapi karena ia ingin mengajar umatnya tentang pentingnya ketaatan dan penebusan dengan darah, dan dengan demikian mempersiapkan anak domba Allah ataupun Yesus Kristus yang sekian abad kemudian akan menghapus dosa dunia. Paskah merupakan korban peringatan kisah keluaran yang luar biasa para leluhur mereka dari Mesir dan perbudakan kepada Firaun. Jadi dari angkatan ke angkatan umat Ibrani ingat akan penebusan dan pembebasan mereka dari Mesir. Domba Paskah dan darahnya menunjuk kepada Yesus Kristus, dan darahnya yang tercurah sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29. Keluaran 12 ayat 26. Orang tua diharapkan memakai Paskah untuk mengajarkan kebenaran kepada anak-anak mereka tentang bagaimana Allah menebus mereka dari perbudakan dan dosa, serta menjadi mereka umat istimewa yang diperhatikan dan diperintah oleh Tuhan Allah. Demikian pula perjamuan kudus Paskah orang percaya dalam perjanjian baru dimaksudkan untuk mengingatkan kita akan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi anak domba Allah dan penebusan kita dari dosa dan perbudakan iblis, yaitu setelah darah Yesus tercurah, Yesus mati dan tidak sampai di situ, tetapi Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, apakah inti dari Paskah? Inti dari Paskah adalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia. Memercikkan darah atau membuat tanda darah di atas pintu artinya adalah penumpahan darah Yesus Kristus yang akan tercurah untuk menyelamatkan manusia dari segala maut. Anak domba Paskah yang tidak bercacat, yakni Yesus yang tidak bercacat dan bercela dan serta tidak ada dosa. Hanya domba Paskah yang disediakan oleh Allah
yaitu Yesus Kristus yang sanggup menghapus dosa manusia dengan sempurna. Pertanyaan yang kedua, mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai anak domba Paskah? Karena Yesus yang menggantikan domba sebagai kurban penebusan dosa di dalam 1 Korintus 5 ayat 7a, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus Kristus, yang telah mencurahkan darah untuk penebusan dosa manusia, supaya manusia tidak hidup lagi di dalam maut, tetapi hidup di dalam kekekalan hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang ketiga, siapakah anak domba Allah? Anak domba Allah adalah Yesus Kristus yang menjadi penguasa dan penebus, yang menumpahkan darahnya dan menanggung pembantaian maut. Boleh kita lihat di dalam Wahyu 5 ayat yang ke-6 sampai 9. Telah mengalahkan maut di Wahyu 5 ayat 5 sampai 6. Domba Allah maha kuasa dan maha tahu di dalam Wahyu 5 ayat 6. Domba Allah mengambil alih pemerintahan dan menerima pemujaan di dalam Wahyu 5 ayat 8. Anak domba Allah membangun pemerintahan damai, boleh kita lihat di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-9. Anak domba Allah mengatasi kekuatan iblis, kita lihat di dalam Wahyu 17 ayat yang ke-14. Dan anak domba Allah menghakimi di dalam Wahyu 6 ayat yang ke-16. Dan di dalam Wahyu 21 ayat 23, demikian kebenaran firman Tuhan, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Anak domba Allah yaitu Yesus Kristus yang akan menjadi terang di surga, sebab dialah yang menjadi sumber terang yang ilahi yang tidak akan padam untuk selama-lamanya. Dan di dalam Yesus Kristus tidak ada kegelapan sama sekali. Barang siapa berjalan di dalam Yesus, dia akan berjalan dalam terang. Barang siapa tidak berjalan di dalam Yesus Kristus, ia akan berjalan di dalam kegelapan dan akan terjatuh karena tidak dapat melihat. Hiduplah di dalam Yesus, maka semua jalan hidup akan terang. Pertanyaan yang keempat, bagaimanakah Tuhan Yesus anak domba Allah ketika di pembantaian? Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Jadi ketika Yesus di pembantaian disiksa dalam menebus dosa manusia, Tuhan Yesus anak domba Allah tidak sama sekali marah, dendam, membenci, atau membalas dengan kejahatan perbuatan manusia. Bahkan Yesus berdoa kepada Bapa untuk manusia yang berdosa yang menyiksa Yesus dengan mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita boleh lihat di dalam Lukas 23 ayat 34, demikian kebenaran firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Pertanyaan yang kelima, apa yang layak diterima oleh anak domba Allah? Di dalam Wahyu 5 ayat 12, demikian kebenaran firman Tuhan, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Jadi anak domba Allah ataupun Yesus Kristus layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Segala yang termulia hanya Yesus Kristus anak domba Allah yang layak untuk menerimanya. Tidak ada siapapun di bumi ini yang seperti Dia, yang kudus, yang agung. Segala yang terbaik adalah berasal dari Yesus Kristus satu-satunya. Kesimpulannya, yang pertama, Yesus adalah anak domba Allah satu-satunya yang berasal dari Allah, yang mampu menghapus dosa manusia dengan sangat sempurna. Yang kedua, Yesus anak domba Allah yang berkuasa di dalam kehidupan manusia, memerintah, menjaga, menebus dosa, dan tetap melindungi manusia yang Ia kasihi, tidak akan membiarkan maut menguasai manusia yang dikasihi oleh Yesus.
Yang ketiga, hanya Yesus yang layak dipuji dan dimuliakan, dulu, sekarang, dan selamanya. Memerintah di dalam terang dan di dalamnya tidak ada sama sekali gelap dan kebinasaan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita kembali berdoa. Terpujilah Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan, di mana Yesus Kristus, anak domba Allah, yang telah menghapuskan dosa kami dengan sempurna, tanpa celah, tanpa cacat. Kami bersyukur Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Ajar kami untuk menghargai segala yang Engkau berikan bagi kami. Ajar kami untuk bertanggung jawab untuk segala apa yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulialah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikian pendalaman Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati.